Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data. Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Gubernur yang pada kesempatan siang hari ini hadir. Kemarin kami Komisi 9 sudah menerima perwakilan dari Menpan RB, kemudian juga dari Kemendagri, Kemenkes. Kita juga sudah rapat terkait dengan panja kita. Apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, semuanya sudah kita elaborasi kemarin sebenarnya. Kita paham bahwa program pemerintah ini bagus sekali, ya. Hanya saja memang side effect pandemi ini membuat kantong negara ini memang kocar-kacir gitu ya, sehingga yang seharusnya pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap program ini kemudian menjadi sedikit kacau akibat uangnya nggak ada, ya, uangnya nggak ada. Saya sudah ketemu juga di Sumatera Selatan karena saya dapil Sumatera Selatan 2, ketemu sama Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, rata-rata semua sama keluhannya, itu sama. Jadi dananya itu nggak ada. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan cuma bikin program, bikin presentasi bagus, tapi hasilnya nggak ada. Jadi saya minta Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri duduk bersama dengan Kemenkyu, karena uangnya ada di Menkyu. Percuma kalau Menkyu nggak dilibatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan muter-muter ke sana kemari. Kemarin saya udah sedikit kencang juga itu Pak sama Menpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Jangan cuma main perintah-perintah ke Gubernur, Bupati, Wali Kota, duitnya nggak ada. Nah, ini yang saya tekan habis untuk bisa duduk bersama dengan Menkyu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, program ini kan ada ASN, ada P3K. Nah, jangan lupa kalau nanti tidak terserap di ASN dan P3K, yang nggak lulus ini, yang nggak bisa diakomodir ini mau dikemanain? Tetap harus ada outsourcingnya, nggak bisa nggak. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan harus dipikirkan juga, nggak bisa kita lepas tangan. Mau kemudian setelah ASN masuk, P3K masuk, mereka keleleran. Ini manusia yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka punya keluarga, punya anak, nggak bisa dianggap sepele gitu. Nah, kemungkinan kalau misalnya provinsi, kabupaten, kota ada yang punya PAD, pendapatan asli daerahnya besar, bisa menangani gini. Tapi yang nggak bisa, mau dikemanain? Ya nggak bisa juga kemudian Bupati, Wali Kota, Gubernurnya ya disalahin, seolah-olah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap program ini. Padahal sebenarnya ya memang dana alokasinya yang tidak tersalurkan dari pusat. Nah, itu kemarin sudah kami sampaikan Bapak Ibu kepada Menpan RB maupun kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai kemudian ini menjadi masalah baru setelah PHK besar-besaran ketika kita hari ini sudah masuk di pintu gerbang yang namanya krisis global. Sekarang sudah banyak PHK. Bagaimana nanti kalau sampai teman-teman yang tidak terakomodir di ASN maupun yang di P3K ini juga tidak terakomodir? Kan akan menambah banyak lagi nih permasalahan dan bikin gaduh pasti. Apalagi sekarang tahun politik. Maka kemudian kami di Komisi 9 bersepakat kita akan mendorong habis ya kepada pemerintah melalui Menpan RB maupun Mendagri, dan kita minta kemarin untuk bisa juga berkoordinasi dengan Menkyu supaya masalah ini bisa dituntaskan dengan data.
Jangan sampai kemudian cuman presentasi mulu, tapi kemudian hasilnya juga nggak ada. Kalau ini tadi disampaikan Pak Alif tadi, kita berubah dari panja mau ke pansus, nggak bisa Pak, karena ini bukan persoalan korupsi, bukan ada sesuatu yang apa namanya yang disalahgunakan, bukan. Kalau ada sesuatu yang disalahgunakan, ada fraud di situ baru bisa pansus. Tapi kan ini bukan pansus Pak, bukan hal itu. Ini hanya persoalan bagaimana cara pemerintah menangani masalah program yang harusnya diselesaikan segera. Nah, tapi nggak boleh juga kita terburu-buru. Kenapa? Karena memang kita sama-sama tahu kemarin, contohnya di Kementerian Kesehatan, IT-nya juga nggak memungkinkan gitu, tidak memadai. Sehingga teman-teman ketika online itu banyak juga yang mental-mental gitu, nggak bisa masuk. Sehingga saya sendiri banyak kebanjiran protes tuh dari teman-teman, bahwa ketika mereka online IT-nya nggak mampu, sehingga mental lagi, nggak bisa masuk. Nah, karena yang begini-begini juga harus kita sampaikan ke Menpan RB. Ini online-nya IT-nya harus benar gitu. Jangan sampai teman-teman yang di daerah-daerah yang kadang-kadang juga ada yang blank spot, masih ada blank spot. Sampai dirugikan. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Uni Irma. Seluruh problem-problem yang kita hadapi, seluruh bupati dan kepala daerah sama problemnya. Semakin wacana dihapus akan semakin tambah kita. Artinya ini situasi dia seperti sunat muakkad, bahwa ada tenaga yang tidak bisa kita abaikan. Contoh-contoh sudah disampaikan, kasus-kasus tenaga kesehatan. Kemarin di masa pandemi itu kita buat kebijakan sesuai dengan arahan pemerintah. Itu 30% loh. Dari dana transfer itu kan dialihkan untuk semua gitu. Dan yang mengatasi soal-soal itu itu tenaga kita di lapangan, itu tenaga honorer, apalagi daerah minor, tenaga kerja ASN seperti kami yang di daerah-daerah yang ya katakanlah yang di jauh dari pusat negara ini. Jadi cara pandang, asumsi, berpikir tentang bagaimana menghilangkan itu susah. Saya ibaratkan seperti berenang dari muara menuju hulu sungai. Jadi menteri ini akan dia kerja ini terus ini berpikirnya, agak susah ini. Ya, saya memberi solusi. Komisi 9 turut memperjuangkan kepada Menkyu yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, ya memperbanyak anggarannya ke daerah. Salah satu visi daripada Jokowi, Pak Presiden kita, ya membangun dari kawasan-kawasan pinggir, dari timur, dari pinggiran, dari desa. Ini ujung tombak ini. Yang menjadi problem untuk penghapusan, kemudian membuat satu kebijakan yang namanya P3K, tapi penentuan kelulusan ketika tahun kemarin dan kami protes besar-besaran di rapat Apkasi, itu ya menentukan kelulusan itu dari Menpan RB. Sementara kita yang tahu masalah.